gitu ya. Ada juga yang kemudian dia menjadi pelaku karena sebelumnya dia adalah korban gitu. Halo, apa kabar Eleveners? Selamat datang kembali di Eleven Podcast SMA 11 Kota Bekasi. Cerdas berkarakter. Eleveners, kali ini kita kedatangan narasumber yang dari BK. Oh my god, kita perkenalkan Bu Nurul. Halo. Ya, sebelumnya kita tanya dulu nggak sih Eleveners? Bu Nurul nih di SMA 11 ngajar di BK tuh udah berapa lama sih Bu Nurul? Di 11 mulai tahun 2010, jadi Wow. hampir 13 tahun. Oh my god. Ibu kemarin untuk studi kuliahnya itu ngambil mata pelajaran apa sih Bu untuk jadi guru BK? Kalau saya satu psikologi. S1 psikologi. Oh. Wow. Ibu kenapa bisa kepikiran Ibu kayak untuk masuk ke SMA 11? Mungkin lebih spesifiknya untuk menjadi guru mungkin ya gitu. Jadi kalau kenapa saya waktu itu memutuskan untuk memilih jalur sebagai guru, karena saya berpikir bahwa guru itu adalah profesi yang punya kebermanfaatan yang luas gitu ya, terkait dengan ya siswa kita itu kan setiap tahun pasti kan berganti. Iya. Dan saya pribadi senang ketemu dengan berbagai macam karakter siswa yang sangat beragam, menyenangkan gitu. Wah, keren banget Eleveners nih. Menurut Bu Nurul, ketemu berbagai sifat dari siswa tuh menyenangkan ya Eleveners. Kalau aku sendiri sih capek banget. Nah, Eleveners, by the way, kali ini tuh tema kita tuh tentang bullying Eleveners. Kita langsung masuk aja nggak sih Eleveners tentang pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa Bullying sebenarnya kalau secara definisi itu adalah salah satu bentuk kekerasan, perilaku kekerasan, dan sifatnya disengaja, kemudian berulang, ada ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku dengan si korban. Jadi secara prinsip sebenarnya memenuhi 4 unsur. Jadi yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua berulang, kemudian yang ketiga ada ketidakseimbangan kekuatan, yang keempat itu merupakan salah satu bentuk perilaku kekerasan yang tujuannya memang untuk menyakiti si korban. Eleveners, aku sendiri penasaran nih, selama 13 tahun Bu Nurul kayak mengajar untuk di BK, menurut Ibu selama pandangan 13 tahun ini, apa sih jadi penyebab ada kejadian bullying di sekolah? Penyebabnya ya, bisa dari pihak si individu sendiri ataupun misalnya dari lingkungan ya sekolah yang menjadi lingkungan terdekat oleh si siswa tersebut gitu. Yang pertama memang kita bisa memotret penyebabnya itu dari sisi pola asuh misalnya gitu ya. Pola asuh siswa ketika berada di rumah itu seperti apa. Misalnya ketika orang tua itu memang pola asuhnya itu cenderung misalnya memang melakukan kekerasan, terbiasa melakukan kekerasan, sehingga siswa itu, si anak ini berpikir bahwa oh biasa kok kita tuh berkata kasar, biasa kok kita tuh ngejek gitu, karena itu yang dia dapatkan nilai itu dari rumah, sehingga dia menganggap itu satu hal yang biasa gitu. Kalau lingkungan siswa misalnya dia terpengaruh oleh tayangan-tayangan di media ya, yang kemudian mungkin bagi dia itu hal yang biasa juga nih kalau misalnya melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi memang kombinasi dari berbagai macam faktor gitu ya. Ada juga yang kemudian dia menjadi pelaku karena sebelumnya dia adalah korban gitu, sehingga kemudian dia menjadi pelaku. Wah, untuk kayak korban sendiri, itu tuh ada alasan atau faktornya nggak sih Bu dia menjadi korban dari bullying sendiri? Biasanya memang karakteristik korban bullying itu memang ini ya, dia biasanya beda gitu. Jadi ada yang berbeda dari dia, yang berbeda dengan lain daripada yang lain. Jadi misalnya dia secara postur tubuh berbeda dengan teman-temannya, entah dia
badannya terlalu lebar kah atau terlalu kecil kah gitu ya, atau misalnya dia secara kemampuan sosialnya tuh kurang gitu kan, kurang mampu bergaul gitu kan, atau dia misalnya punya kekurangan tertentu secara psikologis gitu ya, itu rawan gitu ya, rawan menjadi korban bullying. Nah, menurut Ibu sendiri nih, menurut Ibu Nurul, dampak bullying yang Ibu ketahui selama 13 tahun ini sama pendapat Ibu tuh gimana sih, Bu? Dampak bullying itu sebenarnya bisa sampai sangat ekstrim ya gitu. Artinya kalau kita mau membuka media, artinya kita melihat media-media online itu ada yang sampai seorang korban bullying sampai melakukan tindakan yang ekstrim, misalnya sampai bunuh diri gitu. Artinya kan itu sebenarnya dampak bullying itu sebenarnya sampai sebegitunya loh gitu, separah itulah gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya dampak yang mungkin yang biasanya terjadi adalah yang pertama, dia akan si korban ini akan mengalami yang kaitannya dengan kesehatan mentalnya, pasti dia akan mengalami gangguan gitu kan. Apakah dia kemudian mengalami rendah diri gitu kan, kemudian kecemasan yang kecemasan yang tinggi gitu. Terus kepercayaan dirinya juga mungkin akan turun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat bullying itu memang dampaknya itu ke kesehatan mental si individu. Sekarang kan anak-anak sekarang kan apa dikit kena mental gitu kan ya. Nah, sebenarnya bullying itu juga memang akan nanti benar-benar memukul mental si korbannya gitu. Cuman memang kendalanya itu adalah terkadang itu bercanda Bu gitu. Cuman kalau kita perlu ingat bahwa kadang-kadang awalnya dari bercanda itu yang kemudian keterusan menjadi hal yang ya dampaknya ternyata memang bisa sangat fatal gitu ya. Tuh Eleveners dengerin. Terus Eleveners, kita kan tahu nih di sekarang nih Bu ya, era-era teknologi, terus ada cyberbullying. Nah, di SMA 11 nih pernah ada nggak sih Bu cyberbullying selain dengan verbal atau fisik? Memang kalau terkait dengan cyberbullying itu termasuk jenis bullying yang ini ya, yang baru. Karena kalau kita misalnya merujuk kepada riset-riset mengenai bullying itu, bullying yang awal-awal itu kan bullying ya fisik, verbal gitu. Jadi kalau yang cyber ini memang isu yang memang mungkin di 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini menjadi hal yang baru, jenis dari bullying yang baru. Kalau terkait dengan pengalaman saya mengenai cyberbullying, memang ada ya memang yang melaporkan bullying itu kan memang tidak banyak, karena bisa jadi mereka ada kendala ya ketakutan, karena memang korban bullying itu tidak semuanya mau melaporkan bullying yang dia alami kepada orang lain gitu ya. Itu kalau memang yang sering saya hadapi itu adalah anak-anak yang mengalami misalnya bully verbal, kemudian bully secara sosial, jadi dia dikucilkan, dia tidak ditemenin, itu jumlahnya relatif ya dibandingkan ya itu banyak bully verbal dan bully secara sosial. Kalau bully secara cyber memang jumlahnya ada laporan tapi tidak banyak gitu. Tuh. Nah, biasanya kan Bu cyberbullying dia tuh merekam atau mengambil foto. Nah, pendapat Ibu tuh tentang orang-orang yang punya kayak suka ngambil foto atau video, atau mungkin besar dia punya fetish di situ, atau kayak dia emang sengaja ngelakuin bullying buat nanti kayak disebar. Itu tuh pendapat Ibu tuh apa tuh? Ya kalau saya tidak setuju gitu ya, karena kan kita tuh kalau katakanlah gini, kita kalau mau mempost foto orang itu sebenarnya kan harus etikanya minta izin ya gitu. Jadi apalagi ini misalnya foto-foto yang katakanlah dalam tanda kutip sebenarnya tidak layak untuk dipost gitu kan, kemudian disebarluaskan yang tujuannya misalnya untuk mempermalukan si korban gitu ya, apalagi seperti itu. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara tentang undang-undang ya juga mengenai undang-undang ITE kan gitu, informasi dan transaksi elektronik gitu. Dan mengenai kekerasan itu kan bullying itu kan termasuk dalam jenis kekerasan ya. Nah, terkait dengan kekerasan itu sebenarnya dari Kementerian Pendidikan itu sudah mengeluarkan peraturan menteri mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Termasuk sekolah kita itu sebenarnya sudah ada
tim pencegahannya. Oh, Tapi iya? memang baru terbentuk gitu ya untuk merespon itu. Karena itu dari Kementerian Pendidikan memang diinstruksikan setiap satuan pendidikan itu di setiap sekolahnya, setiap satuan pendidikan itu harus memiliki tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Oh. Dan kekerasan itu tidak harus menyangkut siswa ke siswa, guru ke siswa. Tapi juga itu dilakukan oleh siswa ke guru. Jadi itu melindungi sebenarnya semua pihak. Jadi kan mungkin melihat kekerasan itu dari sisi guru ke siswa gitu kan. Tapi di Peraturan Menteri tersebut nomor 46 tahun 2023 itu mengatur juga mengenai perlindungan kekerasan misalnya dilakukan oleh siswa terhadap guru gitu. Nah, bener, kita jadi tahu nih di sekolah kita tuh ada sebuah komunitas atau udah ada kelompok buat memberantas bullying tersebut. Nah, bener kayak penasaran deh, Bu. Kalau misalkan dari si pelaku bullying itu dia bisa nggak membawa sifatnya jadi sampai dewasa. Jadi dewasa pun dia suka ngebully gitu. Ada nggak, Bu? Bisa jadi itu tadi karena misalnya faktor lingkungan tadi gitu ya. Dia pola asuh orang tuanya itu ternyata misalnya tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat gitu ya dari orang tuanya, bisa jadi perilaku bullying itu akan sampai dia dewasa karena tadi dia sudah menganggap bahwa ya kekerasan itu adalah bentuk solusi gitu loh itu, dan tidak ada supervisi atau tidak ada tidak ada bimbingan atau tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol dari orang tua sehingga ya dia menganggap kekerasan, bullying itu hal yang biasa dan itu menjadi solusi untuk sehari-hari seperti itu. Di SMA 11 sendiri tuh ada nggak sih, Bu, kasus bullying yang benar-benar parah sampai Ibu juga kayak pusing, aduh gimana nih saya nanganinnya gitu, pernah nggak, Bu? Alhamdulillah sampai hari ini sepengalaman saya bisa ditangani dengan baik. Artinya kita berusaha untuk melibatkan berbagai pihak ya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada ya kita melibatkan baik itu korban, pelaku gitu kan, saksi gitu kan, kemudian mungkin dari pihak orang tua si korban, aku juga kita libatkan gitu. Jadi saya kira dengan kerjasama berbagai pihak itu kita bisa bersama-sama menanggulangi bullying. Tentu ini dibantu juga sebenarnya dari kesadaran seluruh warga SMA 11 gitu bahwa kita punya komitmen SMA 11 itu adalah sekolah yang memang zero tolerance terhadap bullying itu. Jadi ini harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya guru atau beberapa siswa, tapi menjadi kesadaran bersama bahwa ya kita tidak ada toleransi terhadap bullying dalam bentuk apapun gitu. Aduh, first aku penasaran satu hal deh, Bu. Boleh nanya nggak, Bu? Iya. Menurut Ibu tuh senioritas itu termasuk aksi bullying atau enggak, deh? Senioritasnya bagaimana dulu nih? Harus Senioritas, dijelaskan. Iya, senioritas yang biasanya berjalan kayak sehari-hari tuh misalnya kayak gue kan senior lu tuh harusnya nyapa gue, terus kalau enggak, gue tuh senior lu tuh nggak boleh kayak gini. Cuma biasanya kan emang adab tuh berlaku ya, Bu. Kadang untuk kayak dari adik kelasnya sendiri tuh emang kadang kelewatan, atau kakak kelasnya si senior ini emang yang merasa dirinya superioritas gitu, superior. Jadi dia tuh kayak aduh, lu tuh cuman kayak adik kelas apalah gitu. Itu termasuk kayak bullying gitu nggak sih, Bu? Ya sebenarnya kalau itu misalnya tidak bisa kemudian nanti menjadi bullying ya gitu ya, karena kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bullying itu kan pertama kalau ada tujuannya menyakiti, ada ketidakseimbangan kekuatan, kan senior junior pasti nggak seimbang dong ininya kan, tidak secara relasi kuasa kan nggak seimbang tuh. Terus kemudian tadi berulang gitu kan, nah seperti itu misalnya memenuhi unsur-unsur tadi ya bisa jadi senioritas itu juga bisa kemudian menjadi bullying gitu. Nah saya sebenarnya lebih setuju kalau misalnya istilahnya body gitu ya, body itu adalah seorang itu dia punya menjaga gitu ya, menjadi body buat adik-adiknya gitu kan. Jadi misalnya nih ini contoh gitu ya, kelas 11 menjadi body buat adik-adiknya kelas 10 gitu kan, agar mereka itu tidak mengalami bullying dari yang lain gitu. Kayak gitu kan lebih
lebih senioritas, tapi seniornya dia itu adalah untuk melindungi adik kelasnya gitu. Berarti senioritasnya harus dalam hal positif nih, bener. Betul. Terus bagaimana sih kayak harapan ibu untuk anak-anak SMA 11 ke depannya, apalagi untuk yang korban-korban bullying yang nggak berani speak up nih? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tujuan dari pembelajaran kita itu kan arahnya ke profil pelajar Pancasila kan gitu ya. Di profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis gitu kan, gotong royong, mandiri. Jadi kita tujuannya tuh di situ gitu ya. Jadi ketika itu tidak hanya terimplementasi dalam proyek-proyek, tapi kemudian itu menyatu dalam karakter seluruh siswa SMA 11 gitu, alangkah indahnya gitu. Artinya menyadari bahwa kalau yang namanya bernalar kritis, sebenarnya dia bisa paham dong kalau bullying itu nggak bagus, bullying itu dampaknya seperti ini. Nah itu kan salah satu bentuk dari bernalar kritis gitu ya. Nah kalau untuk kaitannya korban bullying yang belum berani speak up gitu ya, sebenarnya ada banyak cara ada banyak saluran sebenarnya. Artinya silakan kalian cari bener orang-orang yang memang bisa dipercaya gitu kan, untuk ya itu harus kalau kita mau memutus mata rantai bullying, ya kamu ketika menjadi korban milikilah keberanian untuk menyampaikan sesuatu kepada ya misalnya siapa di lingkungan sekolah, di kelas K, BKK, atau siapa guru di sekolah ini yang memang kamu percaya sebagai bisa menyampaikan dan membantu permasalahan kamu gitu. Untuk aku sih kayaknya penasaran untuk yang tadi deh Bu, yang Ibu bilang kelompok yang untuk memberantas bully. Itu tuh kira-kira bakal berjalan kapan? Sama terus nanti kayak tujuan sama visi misi atau cara dia bekerja itu kayak gimana? Sebenarnya tim namanya TPPKS ya, itu memang kita terdiri dari guru, terdiri dari perwakilan orang tua, dan terdiri dari tenaga kependidikan gitu. Kalau katakanlah mulai kapan berjalan, sebenarnya kalau begitu SK itu sudah dibahas, sebenarnya kita sudah mulai menjalankan tugas kita. Cuman mungkin memang belum tersosialisasi secara keseluruhan kepada seluruh warga sekolah gitu. Jadi tugas kita itu sebenarnya adalah untuk misalnya ada laporan-laporan terkait dengan di sekolah bentuk apapun ya, apakah itu kekerasan seksual misalnya gitu ya, ataukah itu kekerasan yang berbentuk bullying gitu kan, itu sebenarnya bisa dilaporkan. Salah satu timnya saya, ada juga Pak Budi, ada juga perwakilan orang tua gitu. Dan itu sebenarnya kalau ketemu saya atau Pak Budi kan sebenarnya bisa lewat, misalnya nggak mau ketemu langsung, bisa menyampaikan lewat WhatsApp gitu dan seterusnya. Jadi kami sebenarnya kalau mulai kapan bekerja sebenarnya tanpa SK itu pun juga kami sebagai guru BK tuh berusaha untuk menjadi saluran, menjadi jembatan dari siswa ya gitu, terkait dengan peristiwa kekerasan atau bullying yang mereka alami gitu. Hayo, gimana ya bener, sudah tahu nih apa penyebab bullying, faktor bullying, gimana pendapat Bu Nurul nih tentang bullying, terus untuk pendapat tentang korban juga. Jadi punya instalasi, di situ ada BK dan ada juga nanti grup untuk TPPKS. Kita juga bakal ada tahu nih Elementers. Kayaknya udah cukup sekian deh untuk episode kali ini. Terima kasih Bu Nurul sama Amael interview hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di follow ya YouTube Podcast. Terima kasih. Dadah. Dadah.